Good morning, masuk. Kita bentar lagi mau start our Indo service. Good morning, Cross Generation family. How are you guys doing today? Sleepy or awake? Banyak yang udah datang ya, balik. Ada yang dari Texas, ada yang mungkin vacation. Are you guys ready to worship the Lord? Amen. Are you guys ready to worship Tuhan? Tuhan Yesus, amin. Come on, let's stand up together ya. Mari berikan salam kepada kanan kirinya 5 atau 10 orang bisa, mungkin di luar juga. Selamat pagi, say wow. Come on semuanya, tepuk tangan kalau lagu ini ya. Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau diselamatkanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Pernah tinggalkan dahulu, sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Come on, clap your hands higher. Kau gunung batu, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Come on. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Come on, clap your hands. Walau badai menerpa di dalam hidupku
tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Thank you Lord Jesus. Tiada duanya Engkau Tuhan. Yesus, nama di atas segala nama. Katakan amin. Amen. You guys ready? 1, 2, 1, 2, 3, go. Bapak Ibu saudara-saudara, pasti tahu lagu ini ya. Come on. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kan tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak ragu-ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on, here we go. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on. If you believe that God is Raja dari segala raja dalam hidup kami, thank you Lord. Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Here we go. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Tuhan yang gak pernah gagal melakukan perkara di setiap pribadi kami. Bagi saudara yang memerlukan mujizat pada hari ini, angkat tangan saudara. Dia Tuhan yang sanggup membuka jalan biarpun tidak ada jalan lagi. Tuhan yang sanggup membuka jalan, memulihkan hidup kami. Pertolongan-Mu yang kami minta ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Aku tertuju
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan oh Tuhan. Kau sangat indah ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, taruh tangan saudara pada hati saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dia tidak akan membiarkan lutut saudara tersungkur terlalu lama. Dia tidak akan membiarkan tangan Anda terkulai. Tapi Dia akan mengangkat saudara. Pertolongan apapun yang saudara butuhkan, angkat itu kepada Tuhanmu. Nyatakan melalui hatimu, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan akan turun dan menolong saudara. Terima kasih Tuhan, Kau lihat semua hati yang mengangkat semua pergumulan kami ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh kuasa-Mu bekerja saat ini Roh Kudus. Keadaan apapun, Kau bisa mengatur, Kau bisa merubah. Kau bisa mengangkat yang lemah Tuhan. Kau kuatkan ya Tuhan. Kau sembuhkan ya Tuhan. Kau bukakan pintu yang tidak bisa tertutup oleh dunia ini. Karena Engkau sendiri yang membukakan pintu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah saat ini Kau alirkan kasih-Mu. Kau alirkan iman-Mu. Kau alirkan pengharapan-Mu di dalam setiap hati ya Tuhan. Untuk berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh Kau akan mengangkat kami. Tangan yang terkulai Kau angkat kembali Tuhan. Lutut yang tersungkur Kau tegakkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua katakan
Amin, amin. Silakan duduk saudara. Saat ini saya mau panggil anak-anak untuk bisa maju ke depan. Kita akan mendoakan anak-anak untuk Sunday School. Bersama dengan ibu gurunya mungkin bisa maju ke depan. Excel. Come on up. Yuk kita doain anak-anak ya. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anak-anak ini yang Kau berikan buat kami semua. Kami berdoa Tuhan, kami berkati mereka ya Tuhan Yesus. Sejak dari kecil mereka boleh mengalami kasih-Mu, mengalami damai-Mu Tuhan. Mengalir juga melalui orang tua, melalui guru-guru ya Tuhan. Kau berkati setiap guru. Thank you Lord Jesus. We bless them in the name of Jesus we pray. Bless you Allah. You may sit down. Go to the Selamat pagi semuanya. It's still loading actually. I don't know if pertama-tama saya mau welcome every one of you. Saya mau welcome setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat yang diberkati, amin. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Amin. Kita semua adalah umat-umat yang diberkati, amin. Siapa yang enjoy musim dingin di bulan Maret? Kalau saudara udah belum lama di California, ini nggak normal ya. Biasanya, normal-normal aja sih karena California memang cuacanya ganti-ganti terus ya. Biasanya bulan Maret itu kita nggak sedingin ini saudara. Biasanya itu udah mulai panas karena kita mau masuk ke musim spring, musim semi. Siapa yang datang minggu lalu? Minggu lalu siapa yang datang? Lumayan banyak ya. Pastor Roman membagikan tentang sesuatu yang sangat basic ya, sesuatu yang sangat mendasar. Saya ingat sekali saya di atas sana tiba-tiba saya harus translate, saya harus kasih translate. Saya nggak tahu dengan suara saya translate jadi di atas sana saya diberkatin gitu. Biarpun nggak siap gitu ya, karena saya nggak tahu ayatnya apa, saya harus cari dulu. Saya nggak tahu Pastor Norma mau ngomong tentang apa, pokoknya saya harus translate. Tapi kehausan, tenggorokan kering karena translate, terus rada panik sedikit karena kan bingung ya. Tapi saya sangat diberkati saya di atas sana. I don't know about you, cuman apa yang dibagikan minggu lalu itu firman yang seperti itu yang mengubahkan hidup saya. Firman yang kayak gitu itu yang merubah kerohanian saya dan itu yang mendorong saya untuk membagikan. Sebenarnya jangan ditunjukin dulu judulnya, jadi ketahuan ya. Tapi ya it's okay. Saya mau bagiin ada satu cerita di Perjanjian Baru, cerita tentang Simon Petrus, yaitu murid Tuhan Yesus yang paling bawel, murid Tuhan Yesus yang paling keras kepala. Ada suatu cerita yang sangat menarik. Saudara tahu pekerjaan dari murid-murid Tuhan Yesus itu apa? Apa pekerjaannya? Kebanyakan pelayan ya, nelayan.
sorry, kebanyakan tuh mereka nelayan, mereka mencari ikan sehari-hari, duit mereka, pekerjaan mereka datang dari situ. Tetapi Tuhan memanggil mereka. Ada suatu cerita yang menarik dan diambil dari buku Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ini Yesus ya, ia berkata kepada Simon, yaitu Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini adalah cerita di mana mereka sudah mancing semalaman, nggak dapat apa-apa. Ikan kecil pun nggak dapat. Tapi Tuhan memerintahkan, bertolaklah yang ke dalam. Dan apa yang terjadi? Jala mereka koyak dan Simon Petrus langsung bersungkur di depan Yesus dan berkata, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Tahukah saudara, ada kejadian yang mirip. Ada suatu kali kejadian yang hampir sama tetapi berbeda. Yaitu diambil dari buku Yohanes, ini ceritanya berbeda. Terjadi di hari yang berbeda. Ini terjadi setelah Tuhan Yesus mati, disalib dan dibangkitkan. Alkitab mencatat ini Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya. Firman Tuhan mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jadi ceritanya Yesus menampakkan diri ya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, ada suatu perbandingan, ada suatu kontras. Saudara, kalau saya diajarkan kalau membawa pidato atau membagikan sesuatu, compare sama kontras itu harus, perbandingan kita harus membandingkan. Apa yang terjadi di buku Lukas dan buku Yohanes mirip tetapi berbeda. Loh, kok balik situ lagi? Berbeda. Yang pertama, Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kejadian yang kedua, Yesus tidak berkata sama. Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah mana? Kanan perahu. Beda. Yang pertama Yesus bilang, pergi yang ke dalam, tebarkanlah jalamu. Tetapi yang kedua Yesus mengatakan, tebarkanlah di sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Kejadiannya dua-dua hasilnya sama, saudara. Dua-duanya dapat banyak ikan, ya. Kita baca tadi. Dua-duanya dapat banyak ikan. Yang pertama Yesus mengatakan pergi yang dalam. Mereka dapat banyak ikan. Tetapi yang kedua Yesus mengatakan tebarkanlah di sebelah kanan. Tetap banyak dapat ikan. Yang saya mau bagikan hari ini adalah adanya kerohanian yang baru, yaitu right side, sisi kanan. Kenapa? Sebenarnya kalau Alkitab itu memakai kata-kata kanan, itu bukan suatu kebetulan ya. Saya mau bagiin kenapa, apa hubungannya sebelah kanan. Saudara tahu, tangan kanan, kita orang Indonesia aja tahu ya. Kalau kita kasih pakai tangan kiri, dibilangnya apa? Nggak sopan, ya kan? Kenapa begitu? Saudara tahu sejarahnya kenapa? Pasti tahu. Kenapa? Ini buat apa? Buat cebok, ya kan? Di sini udah enggak lah ya.
Kenapa di Indonesia kita kasih pakai tangan kiri itu tidak sopan? Saya diajarin waktu kecil, pakai tangan kanan dong. Makan sendok harus tangan kanan. Sedangkan di sini, ya nggak apa-apa. Memang kalau dia left-handed, kalau memang dia kidal ya it's okay, ya kan? Tetapi ada suatu budaya yang di mana tangan kiri ini tangan yang jelek, tangan yang kurang sopan. Ternyata sama, saudara. Ternyata sewaktu zaman Yesus dari permulaan, tangan kanan itu tangan yang berkuasa, tangan yang lebih dominan, tangan yang lebih kuat. Saya mau bagiin ayatnya di Yesaya 41 ayat yang 10, dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan apa? Tangan kanan. Yang membawa kemenangan. Tangan kanan dari Tuhan itu membawa kemenangan. Kita lanjut di Ibrani. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, yaitu Yesus, karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah mana? Kenapa mesti kanan? Kenapa mesti kanan? Itulah sebabnya saya mau mengatakan ada kerohanian yang baru, yaitu kerohanian di right side, sisi kanan. Kenapa? Right. Kita aja ngomong, misalnya bilang ini, kamu ini benar, bukan? Right? Right? We don't say, is it right, left? Enggak kan? Adanya kerohanian yang baru. Jadi tangan kanan ini luar biasa. Kalau kita lihat perjanjian lama, Yakub memberkati anak-anaknya Yusuf pakai tangan kanan. Kita lihat siapa lagi, Pak? Benyamin, yang tadinya Ben-Oni, jadinya Ben-Yamin, anak tangan kanan. Tangan kanan, sisi kanan itu mempunyai arti yang luar biasa. Sehingga saya mau bagiin kerohanian yang baru berawal dari right side. Kerohanian yang baru berasal dari right side. Jadi tangan kanan itu melambangkan kekuatan, kekuasaan, favor, kebenaran, berkat, semuanya. Dan Tuhan mau sewaktu Tuhan bangkit, kita masuk ke dalam kerohanian yang baru. Tidak perlu lagi saudara bekerja harus ke dalam semuanya. Tuhan Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kerohanian saudara harus right side, harus berawal dari yang sebelah kanan. Kalau kita misalnya ini dalam perusahaan dikatakan, oh Coach Ita adalah tangan kanan dari Donald Trump. Artinya apa? Kenapa nggak tangan kiri? Kenapa tangan kanan? Jadi tangan kanan itu mempunyai arti yang sangat luar biasa. Kalau misalnya saudara adalah tangan kanan dari bos, berarti saudara sangat amat dipercaya. Amin. Makanya itu Tuhan mengatakan kerohanian yang baru harus berawal dari kanan. Dari sisi kanan. Yesus setelah dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Jadi Alkitab itu enggak kebetulan ya. So, kita lihat lagi ya. Di buku Lukas, kita baca lagi ceritanya, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini adalah kerohanian yang lama. Di mana Simon Petrus melihat kebaikan Yesus. Wow, kita udah susah-susah semalaman cari ikan, gak dapat. Tetapi sejak Yesus mengatakan, pergilah yang ke dalam, ikannya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Simon Petrus tersungkur di depan Yesus. Ini hal yang luar biasa. Kebaikan Tuhan itu akan membawa kita ke pertobatan. Ada ayatnya itu. The goodness
of God will lead you into repentance. Siapa yang pernah merasakan kebaikan Tuhan? Harusnya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa di sini, masih bisa ketemu saudara-saudara kita, itu adalah kebaikan Tuhan. Ini adalah kerohanian yang lama. Saudara tahu, Simon Petrus itu murid yang gak sempurna. Saudara ingat apa yang Simon Petrus lakukan? Dia adalah murid Tuhan Yesus yang paling sombong. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang paling suaranya paling kenceng. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang paling keras kepala. Dia namanya Simon Petrus. Kerohanian yang lama, saudara tahu di Alkitab seringkali disebutkan children of Israel. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bangsa Israel doang ya. Tapi bahasa Inggrisnya itu selalu bilangnya children of Israel. Children of Israel. Saya cari di kamus, saya cari bahasa aslinya, kenapa di Alkitab dikatakan children of Israel. Ternyata ada suatu kata-kata yang kenapa Alkitab mencatat pakai kata-kata children of Israel. Ini ya, saya bagiin ya di Galatia 3 ayat 6 yang sampai yang ke-7 dikatakan secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham. Bahasa Inggrisnya itu son of Abraham. Beda saudara. Di sini kalau yang anak-anak tadi bahasa Greeknya adalah nepios. Nepios itu kayak Ayla, kayak Kelsey, kayak Noah, itu nepios. Anak-anak yang masih bayi. Anak-anak yang masih tergantung sama orang tuanya. Alkitab memakai bangsa Israel sebagai nepios, tetapi di sini dikatakan anak-anak Abraham bukan lagi nepios tapi pakai wios. Sedikit sekolah kita bentar ya, supaya saudara pulang nanti lebih pintar ya. Kenapa Alkitab mencatat pakai wios? Ternyata berbeda. Wios itu anak yang sudah dewasa, fully grown atau mature son. Kenapa dikatakan kalau kita hidup di dalam iman, kita bukan lagi nepios, kita bukan lagi bayi. Tetapi kita dikatakan anak yang sudah dewasa, anak yang sudah lahir baru, yaitu keturunan Abraham. Baca lagi. Bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu huiosnya Abraham. Beda saudara, bukan lagi bayi. Kalau saudara menerima Yesus, saudara mempunyai iman, percaya kepada Yesus, katakan ke kiri kanannya, kamu bukan bayi. Kita bukan bayi, nepios. Nepios yang artinya adalah anak-anak, nepios yang artinya adalah masih bayi. Anak-anak, kira-kira saudara sini punya mobil ya? Kebanyakan kita punya mobil ya. Felix deh, kira-kira kalau Kelsey mau minta nyetir Foresternya boleh gak? Sekarang? Boleh gak? Tapi kan nantinya kan kalau memang belum dijual tuh punyanya Kelsey kan, benar ya? Kelsey mempunyai hak, ya kan? Caleb juga mempunyai hak. Dua-dua mobilnya. Tetapi tidak boleh nyetir sekarang. Anaknya Kocita, Sam, udah punya license, akhirnya boleh drive Teslanya. Sebelumnya boleh kok. Nggak boleh kan? Kenapa begitu? Mempunyai arti yang luar biasa. Saudara, kalau di rumah, saya tuh harus ngomong sama Sky, jangan main kompor ya. Sky, jangan main pisau ya.
Coba saudara bayangkan kalau misalnya Eje datang ke rumah. Eje jangan main pisau ya. Eje itu kompor, jangan main-main ya. Saya menghina dia kan? Bener gak? Bener gak? Eje itu ada listrik itu, jangan colok jarimu di situ. Kelihatannya baik, bener? Kelihatannya ngingetin, tapi itu menghina. Bener gak? Bener gak? Misalnya Ama ke rumah. Ama jangan main pisau ya. Lah, Ama kerjanya masak. Kelihatannya baik ya. Kedengarannya baik kan. Hati-hati loh Ama, pisau ini tajam loh. Kelihatannya baik tapi itu menghina loh. Menghina. Itu kelihatannya baik tapi menghina. Saudara, kerohanian yang baru itu enggak kayak gitu. Sewaktu Ama datang ke rumah, Ama ini pisau masak. Gimana perasaan Ama? Wah, seneng dong. Benar gak? Kelihatannya baik saudara. Memang sebenarnya baik. Tetapi kalau saudara udah dewasa, itu udah nggak perlu lagi sebenarnya. Perlu nggak saudara diingetin? Lu jangan bohong ya. Kalau saudara masih perlu diingetin, wah, saudara berarti masih nepios. Lu kalau kerja integritasnya yang bagus ya. Kalau masih harus diingetin, berarti saudara masih anak-anak. Sama istri ngomong I love you dong. Kalau masih diingetin, aduh. Saudara ngerti bedanya ya, nepios sama huios. Di mana anak-anak yang sudah dewasa, nepios, mereka mendapat warisan dari kerajaan Allah. Kelsey mendapat warisan mobil-mobilnya, hartanya, papinya. Tetapi kalau dia masih nepios, gak akan bisa. Saudara ngerti bedanya ya? Makanya kerohanian yang baru dikatakan kalau saudara mempunyai atau hidup dari iman, saudara bukan lagi anak-anak. Bukan lagi anak-anak. Sewaktu kita percaya kasih karunia itu, yaitu Yesus sendiri, secara pribadi kita menjadi wios. Kita menjadi orang yang sudah dewasa karena mempunyai iman. Saudara, di dalam Jewish custom, orang-orang Yahudi, mereka mempunyai yang culture namanya bar mitzvah. Pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Tanya Niko aja, Niko pernah dengar. Ada yang namanya bar mitzvah, nggak pernah dengar ya? Bagus, hari ini semua tambah pinter ya. Udah belajar Alkitab, belajar kata-kata, sekarang belajar lagi Jewish ya. Bar mitzvah. Bar mitzvah itu suatu seremoni di mana anak cowok dari remaja mau jadi dewasa, biasanya umur 13. Mereka mengadakan pesta, mereka mengadakan makan-makan, semuanya namanya bar mitzvah. Saudara sering dengar pasti. Bar mitzvah. Dan culture itu, sewaktu mereka di bar mitzvah, bukan lagi nepios, jadinya wios. Di mana mereka sudah mulai mengerti, mereka sudah bisa berpikir secara dewasa, makanya dinamakan bar mitzvah. Saudara tahu di perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, orang-orang Israel memanggil Tuhan apa? Memanggil Tuhan apa? Yahweh. Bangsa Israel memanggil Tuhan Yahweh. Yahweh adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat besar, Allah yang luar biasa. Tapi saudara tahu, di perjanjian baru, panggilannya bisa berbeda. Saudara tahu apa mereka memanggil Tuhan apa? Abba. Abba. Tahu artinya apa? Abba apa? Papa. Sudah tahu di dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, jangan berani-berani panggil Tuhan Abba. Saudara tidak layak untuk memanggil Abba. Saudara harus memanggil Yahweh. Saudara harus memanggil Yahweh, Elohim. Tetapi di perjanjian baru karena ada kerohanian yang baru, sehingga kita bisa panggil dia Abba. Kita dilayakkan.
Sehingga kita bisa memanggil dia Papa, Bapak, Daddy, Abba. Saudara, panggilan Abba itu gak main-main. Saudara gak bisa manggil Abba sembarangan. Tetapi di kerohanian yang baru kita dilayakkan sehingga kita bisa memanggil dia Abba. Di kerohanian yang baru, kita tadi baca ceritanya, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Sewaktu Petrus melihat, mendengar, tahu bahwa itu Yesus. Karena ini ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini setelah Yesus bangkit. Saudara ingat ceritanya sebelum Yesus disalibkan, apa yang Petrus lakukan? Dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Kalau saudara ingat ceritanya, sewaktu Yesus mengatakan, wah Petrus ini sombongnya luar biasa saudara. Biasa orang kalau di dalam hukum Taurat itu akan sombong. Aku akan ikut kamu biarpun kamu di penjara, aku akan bela. Tapi Yesus mengatakan apa? Nanti sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan setelah itu Yesus disalibkan, mati, dan bangkit. Dan ini yang terjadi. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Petrus menangis dengan penuh kepahitan. Apa yang dia lakukan? Sewaktu dia bertemu dengan Yesus. Saudara, kalau misalnya nih ya, saudara berbuat salah di pekerjaan, membuat kerugian $1 million misalnya. Dan ketahuan itu salahnya saudara. Terus tiba-tiba bos lewat, perasaan saudara gimana? Perasaan saudara gimana? Merasa bersalah kan ya? Takut ya? Itu normal kan? Ada nggak yang malah berani malah berbohong padahal udah ketahuan? Saudara, kita harus menempatkan diri kita di posisi Petrus. Di mana dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia tidak ada kesempatan untuk Tuhan maaf, gak ada kesempatan kayak gitu. Karena Tuhan sudah disalib, mati. Sewaktu dia bangkit, Petrus melihat, mendengar itu Yesus, dia lompat saudara-saudara. Padahal ini kapalnya lagi mau ke arah Yesus. Tapi dia tidak menunggu. Dia lompat, dia berenang, dia langsung menemui Yesus. Saudara, ada suatu perbedaan. Sewaktu saudara dihukum Taurat, kita sadar akan siapa kita di mata Tuhan. We are so aware, we are so conscious of what we are to God. Tuhan, aku orang yang berdosa. Aduh Tuhan, aku ini jelek. Aduh, aku ini kotor. Di dalam hukum Taurat kita akan selalu dituntut. Kita akan selalu dikondem yang seperti ini. Sehingga sewaktu Petrus sebelum Yesus bangkit, dia tersungkur. Karena dia sadar dirinya siapa. Tapi di dalam kerohanian yang baru kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Di dalam kerohanian yang baru kita sadar siapa Tuhan buat kita. We are aware what God is to us. Kita nggak lihat lagi diri kita lagi. Kita nggak lihat seberapa banyak dosa kita, tapi kita melihat seberapa dahsyat Tuhan kita. Kita nggak lihat lagi seberapa banyak masalah saya. Kita nggak lihat lagi seberapa dalam saya jatuh. Saudara lihat betapa besar Tuhan kita. Pengorbanannya yang luar biasa. Saudara, kalau Alkitab mencatat dosamu sudah diampuni, aku tidak akan mengingat lagi. Itu adalah kerohanian yang baru. Saudara nggak perlu lagi bersedih, saudara nggak perlu lagi tinggal dalam dosa saudara. Tapi saudara begitu melihat
kasih karunia, grace, Yesus di depan saudara, otomatis gak perlu nunggu kapalnya lagi, gak perlu nunggu teman-teman, dia yang nomor satu datengin Yesus. Kira-kira apa yang mendorong Petrus? Saya percaya bukan karena perasaan bersalahnya. Bukan. Karena saya tanya tadi ya, perasaan bersalah kita, kalau saya jadi Petrus, lu dulu lah. Yakobus, lu dulu lah. Gue belakangan aja lah, dosa gue gede. Gak apa-apa lah, gue di kapal paling belakang. Benar gak saudara? Saudara, di dalam kerohanian yang lama, percaya atau tidak, iman kita kayak gitu. Datang sama Tuhan takut. Mau datang sama Tuhan takut. Karena kita melihat diri kita sendiri. Karena hukum Taurat itu menuntut, itu mengkondem kita. Tetapi Tuhan memberikan hidup. Saudara, luar biasa, ini kejadian yang sama. Dua-duanya sama-sama dapat ikan, tapi hasil akhirnya saudara. Petrus tidak lagi bersungkur, aku manusia yang berdosa, pergilah daripadaku. Justru dia yang paling pertama, lari, renang, gak peduli sama yang lain. Karena dia tahu siapa Yesus. Karena dia melihat, dialah yang menyelamatkan aku. Saudara ngerti bedanya ya, kerohanian yang lama dan kerohanian yang baru. Di kerohanian yang lama kita selalu sadar akan kesalahan kita. Bukan berarti kita nggak seenak sendiri ya, nggak sadar. Kita tetap harus sadar. Tetapi fokus kita jangan berhenti sampai di situ. Kita harus melihat siapa Tuhan buat kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Apa yang Yesus sudah selesaikan karyanya di atas kayu salib. Saudara, di dalam Galatia 3 ayat yang 10 sampai ke 11 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, yaitu kerohanian yang lama, berada di bawah kutuk. Kalau saudara masih sadar, masih merasa bersalah, masih susah untuk datang ke Tuhan, Alkitab mengatakan saudara hidup di bawah kutuk. Bukan saya yang katakan, tapi Alkitab. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab, dalam kitab hukum Taurat. Saudara, kalau saudara gagal satu dari hukum Taurat, saudara nggak layak. Saudara akan masuk neraka. Itu kerohanian yang lama. Sehingga Petrus takut datang kepada Yesus. Sehingga Petrus tersungkur. Ampuni aku orang yang berdosa, pergilah, aku gak layak. Karena dia hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Tapi firman-Nya tidak berhenti sampai situ, dikatakan dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Kita dibenarkan bukan karena kita baik, hello? Kita dibenarkan bukan karena kita tidak berbohong, tidak membunuh, tidak begini. Siapa di sini yang gak punya dosa? Saya mau lihat. Kita semua punya dosa kan? Sehingga kalau kita hidup di dalam kerohanian yang lama, kita hidup di bawah kutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia. Tetapi kerohanian yang baru mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat itu jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara hidup bukan lagi dari hukum Taurat, tapi saudara hidup oleh iman. Dari mana dapat iman? Dari pendengaran akan firman. Saudara hari ini mendengar ada kerohanian yang lama dan ada kerohanian yang baru. Saudara mau di mana? Di tengah-tengah? Gak bisa. Kalau saudara
merasa dirinya saya mampu melakukan hukum Taurat, ya silahkan. Tapi hidup dalam kutuk hukum Taurat. Saudara, gagal satu, gagal semuanya. Itu yang dikatakan kutuk hukum Taurat. Atau saudara mau hidup di dalam kerohanian yang baru. Di mana kita orang-orang hidup yang benar, hidup karena iman. Hasil yang sangat berbeda, saudara. Simon Petrus yang dosanya begitu besar sampai dia menangis dengan penuh kepahitan. Tetapi apa yang kasih karunia lakukan? Memampukan dia, memberikan dia kebenaran untuk datang kepada Yesus. Saudara masih ingat, Petrus bukan orang yang sempurna. Apakah dia masih berdosa? Yes. Tetapi dia tidak lagi hidup di dalam kuasa hukum Taurat. Kutuk. Dia melihat ke depan. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dan dia melihat itu. Seakan-akan ada kekuatan di dalam diri dia, seakan-akan hidupnya diperbaruin. Itu yang namanya wios. Lahir baru. Saudara, kita anak-anak Tuhan kita sering dengar kata-kata yang namanya lahir baru ya. Lahir baru, lahir baru. Lahir baru itu melambangkan kerohanian yang baru, saudara. Wios, bukan lagi nepios, bukan lagi bayi. Tapi saudara adalah anak-anak yang sudah dewasa, yang udah bar mitzvah. Luar biasa, saudara. Petrus justru dia mau cepat-cepat renang supaya dia bisa sendiri dengan Yesus. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Dengan kerohanian yang baru, itu akan memimpin saudara dan saya untuk mengalami Yesus secara pribadi. Amin. Kalau saudara belum bisa mengalami Yesus secara pribadi, mungkinkah saudara masih ada di kerohanian yang lama? Mungkinkah saudara masih sadar akan dosa saudara, saudara merasa condemn, saudara merasa tertuduh? Itu yang namanya kutuk hukum Taurat, saudara. Sehingga hidup saudara gak bisa maju. Saya sering banget dengar dan saya sedih dengarnya. Setiap kali misalnya kita kena penyakit, kebanyakan anak-anak Tuhan, gua dosa apa ya? Misalnya kita tiba-tiba ban kempes, aduh gua bohong sih kemarin. Misalnya tiba-tiba kita knock on wood, kita kecelakaan. Aduh, what did I do wrong? Saya berdosa apa ya? Saudara, itu kutuk hukum Taurat, saudara. Kalau saudara masih berpikir demikian, jadi Tuhan sejahat itu. Jadi Tuhan seburuk itu. Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, segala isinya, dan menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah, sejahat itu. Di dalam kerohanian yang lama, saudara akan selalu dituntut. Saudara akan selalu merasa condemn, akan merasa selalu dihukum, saudara. Saya mau katakan, tantangan apapun yang saudara sedang alami sekarang ini, itu bukan karena dosa saudara, bukan. Itu karena kita hidup di bumi aja. Ya kan? Saudara mau sehati-hati apapun, misalnya nyetir, ada orang gila ya saudara kecelakaan. Benar? Benar? Saudara mau buka bisnis, saudara mau punya gelar master segala pun, nggak akan 100% berhasil, amin. Di dunia ini tidak ada yang pasti, saudara. Tidak ada yang pasti. Orang yang punya duit segitunya bunuh diri. Ya orang yang gak punya duit juga bunuh diri juga. Jadi dunia ini gak ada yang pasti, saudara.
Tidak ada yang pasti. Makanya kita mesti beralih ke kerohanian yang baru. Jadi saya mau tantang ya kita semua di tempat ini. Jangan lagi tinggal di bawah di kutuk hukum Taurat, saudara. Di mana kita setiap harinya merasa tertuduh, setiap harinya kita nggak bisa move on, kita nggak berani datang kepada Tuhan. Datang gereja cuman bayar utang sama Tuhan. Kalau ada di tempat ini yang datang ke gereja cuman bayar utang, saudara udah diampuni, amin. Hari ini kita belajar ada kerohanian yang baru. Kerohanian sisi kanan. Di mana Yesus sudah menyelesaikan semuanya, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Dan itu yang dia mau. Bukan lagi saudara harus jauh-jauh mendalam dari Tuhan. Saudara, Alkitab itu tidak ada yang kebetulan, saudara. Di bawah hukum Taurat, saudara akan jauh rasanya dari Tuhan. Cari duit, cari ikan, rasanya tambah jauh dari Tuhan. Rasanya nggak bisa ketemu sama Tuhan. Tapi kerohanian yang baru, Tuhan cuma bilang, buang aja sebelah kanan. Nggak perlu jauh-jauh. Ikannya juga begitu berlimpah. Dan Petrus ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Karena ada kerohanian yang baru. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara masih mau tinggal di kerohanian yang lama? Di mana saudara akan susah payah mencari kebenaran, saudara akan susah payah, harus dalam, harus jauh-jauh dulu, harus merasakan kebaikan Tuhan dulu baru bisa bertobat. Harus udah sampai sakit mau mati baru bisa bertobat. Saudara, sayang banyak sekali kejadian yang seperti itu. Tapi kita di tempat ini hari ini diingetin, gak perlu nunggu, katakan kiri kanan, jangan sampai nunggu gitu. Perlu sampai titik nafas terakhir baru mengaku Yesus adalah Tuhan. Hari ini kita belajar ada kerohanian yang baru. Gak perlu lagi saudara susah-susah. Saudara hanya perlu menempatkan iman saudara di sisi kanan. Amin. Saudara, kalau saudara berani untuk percaya, ini akan membebaskan saudara. Saudara, banyak sekali kehidupan kekristenan kita itu tidak bebas. Seakan-akan kita masih diperbudak. Hari ini jawabannya adalah buang jalamu di sebelah kanan. Pandangan hidupmu di sebelah kanan. Karena kerohanian yang baru dimulai atau berawal dari sisi kanan. Amin. Apapun di dalam kehidupan saudara, mau berkeluarga, mau berbisnis, mau bekerja, mau sekolah, awalilah dengan sisi kanan. Awalilah dengan, wow, Tuhan Yesus itu baik. Awalilah dengan datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang menghalangi saudara dan saya. Tidak ada lagi. Yang menghalangi ya cuman pikiran saudara doang. Kalau saudara masih ada kerohanian yang baru, saudara akan susah datang sama Tuhan. Nyanyi, Jeffrey udah nyanyi kayak gitu, gak masuk-masuk. Saudara tahu Jeffrey itu kalau ngelit Indonesia, dia tuh nervous banget saudara. Jeffrey di sini ya itu. Dia nervous banget loh. Dia takut salah, dia takut begini. Tapi dengan dorongan banyak orang dia tetap melakukannya. Karena saya tahu dia ada di kerohanian yang baru. Amin, Jeffrey. Dia ada di kerohanian yang baru. Bukannya kita memuliakan Jeffrey, bukan ya. Tetapi apa yang dia alami itu bisa menjadi contoh buat kita. Kalau kita di dalam kerohanian yang lama akan susah, saudara. Mau liriknya sebagus apapun, ya kan?
Mau Jason Irwan pun nyanyi di sini nggak akan kena. Karena saudara masih di kerohanian yang lama. Saudara akan sadar, aduh gua begini, aduh begini. Pagi ini kita perlu melangkah ke kerohanian yang baru. Amin. Katakan kiri kanannya, ayo melangkah. Amin, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan aku waktu message kita yang tadi. Karena ada dua perbedaan. Hukum Taurat atau perjanjian baru. Dan Tuhan Yesus claim that pernah diklaim that dia adalah salah satu jalan kebenaran. Either dia bohong atau dia benar. Either dia salah atau dia benar. Dan kita semua ada pilihannya. Which will you choose? Come on, let's open up our hearts and our mind bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran kita. Dia yang mendapati janji. Cahaya dalam kegelapan. Tuhan, itulah dirimu ya Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, angkat tangan saudara. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship
never stop working. You never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are the waymaker, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Come on, sing it out. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, declare it. That is who you are. 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 You're the waymaker. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menjadikan saudara dan saya anak-anak Dia, the sons of God.
bukan lagi bayi-bayi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Waktu Petrus dia mengalami pergumulan, dia berubah dari bayi menjadi seorang anak laki-laki di hadapan Tuhan. Siang hari ini, bagi saudara yang mau melepaskan hukum Taurat, untuk hidup di bawah hukum Taurat, yaitu di dalam tuduhan, tidak percaya bahwa dosanya sudah dibayar. Siang hari ini, kalau saudara mau membuka hati, percaya 100%, salib Yesus sudah membayar, sudah melunasi semua dosa-dosa saudara, dan saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan, the sons of God. Tidak ada lagi tuduhan. Karena saudara percaya apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Perjanjian baru mulai dari percaya itu. Tidak lagi hidup dalam tuduhan, perasaan bersalah. Ya betul, kita semua tidak sempurna. Kita perlu berubah. Tetapi semuanya dimulai dengan pembenaran dari salib Yesus. Siang hari ini saudara, setiap dari manusia, setiap dari kita perlu ganti mesin. Dari mesin perjanjian lama menjadi suatu mesin perjanjian baru. Dari bergantung kepada kekuatan sendiri, perbuatan sendiri, bergantung kepada perbuatan Yesus, pembenaran dari Yesus. Siang hari ini mari saudara, bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Mari kita merubah kerohanian yang lama menjadi suatu kerohanian yang baru. Percaya 100%. Yesus sudah mati membayar setiap dosa saudara. Kalau saudara mau memulai kerohanian yang baru, taruh tangan saudara pada hati saudara. Izinkan hati saudara percaya. Dari 20% menjadi 30, menjadi 50, menjadi 100% percaya. Yesus sudah membayar semuanya. Yesus sudah melunasi setiap dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati di tempat ini Tuhan boleh memulai kerohanian yang baru, yang ditebus dengan darah yang sangat mahal, lebih dari emas perak, oleh darah Yesus yang setelah membayar dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami angkat roti ini, sungguh-sungguh menjadi lambang dari tubuh-Mu yang Kau berikan bagi kami semua, disiksa dan disalib, membayar setiap dosa-dosa kami sampai lunas. Kami menghargainya Tuhan, yaitu dengan percaya 100%. Sudah dibayar, sudah dilunasi, sudah dihukum di dalam tubuh Yesus setiap dosa-dosa saudara. Menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mari kita makan bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anggur ini, lambang dari darah-Mu, lambang dari perjanjian yang baru, lambang dari kerohanian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Bebaskan kami hari demi hari mengalami perubahan pikiran dalam pikiran kami Tuhan, dalam cara berpikir kami diperbaharui Tuhan.
sama seperti yang Petrus alami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari kita minum bersama-sama. Thank you Lord Jesus, kami mengucap syukur Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Bukan lagi bayi-bayi Tuhan, tapi menjadi huyos, menjadi sons of God. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum saudara duduk, beri salam kiri kanan, kamu sons of God. Pengumuman akan diberikan oleh our brother Petra Setiawan. Jemaat dipersilakan untuk boleh duduk. Ya, jemaat kita persilakan untuk boleh duduk. Oke, setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Boleh melambaikan tangannya dong. Iya. Oke, izinkan saya untuk meminta waktunya sejenak untuk boleh membacakan beberapa informasi seputar aktivitas XGC sepanjang minggu ini. Dan sebelumnya saya mau menyambut setiap jemaat yang selalu setia beribadah bersama kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga ingin menyapa yang beribadah melalui Zoom ataupun online, baik di YouTube online ataupun offline. Ada Cek Christina dan ada Om Michael juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan di kesempatan kali ini juga saya pengen menyapa jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama kita di siang hari ini. Ya, saya ada melihat beberapa wajah baru ya. Cece Koko mungkin saya belum pernah lihat kali ya. Baru ya. Oke, ada lagi? Ya, ke WC ya. Oke, boleh bangkit berdiri sejenak, kita pengen menyambut ya. Boleh bangkit berdiri sejenak. Oke. Ya. Boleh tetap berdiri. Dan jemaat seperti biasa kita akan sama-sama katakan XGC welcome you, seperti itu ya. Boleh hitungan ketiga, 1, 2, 3, XGC welcome you ya. Selamat beribadah bersama kita. Dan ibadah kita setiap hari Minggu jam 11.15 setiap hari Minggu ya, untuk bahasa Indonesia dan untuk bahasa Inggris di jam 1.30 ya. Dan untuk informasi pertama ya, kita ada persembahan. Untuk persembahan ini juga merupakan bagian dari ibadah kita ya. Bapak Ibu bisa memberikan secara cash ataupun secara online. Untuk cash Bapak Ibu bisa memberikan melalui amplop yang ada di belakang sana ya. Bapak Ibu bisa memasukkan di amplop, kemudian masukin di kotaknya. Kemudian kalau Bapak Ibu yang ingin melalui transfer, itu juga kita ada barcode ya. Juga bisa mengirimnya melalui Zelle di giving@xgchurch.com ya. PayPal juga bisa crossgenerationla.com/giving gitu. Oke. Ya, terima kasih untuk persembahannya. Kemudian kita juga ada sosial media dan kita berharap Bapak Ibu juga bisa memfollow di Instagram kita ada di Cross Generation LA, kemudian untuk Facebook dan YouTube ada di Cross Generation Church. Ya, kita akan setiap minggunya kita ada memberikan beberapa video ataupun postingan yang pastinya akan memberkati setiap kita. Terima kasih. Selanjutnya, dan today last ya, diberkati oleh Babe. Boleh kasih aplaus dong buat Babe. Thank you Babe untuk berkatnya ya. Karena sang istri ulang tahun. Wow, betapa ya cintanya kepada Ama ya. Oke. Dan setelah ibadah nanti kita bisa sama-sama fellowship, kita bisa menikmati makanan, saling bersekutu, berkenalan juga untuk jemaat yang baru bergabung dengan kita. Oke, selanjutnya ya, untuk minggu ini kita ada beberapa yang jemaat yang ulang tahun. Ada Kochita boleh welcome, juga ada Clarissa dan Ama tentunya yang berulang tahun juga. Jesslyn kita persilakan untuk boleh maju ke depan. Ya, kita akan sama-sama merayakan ulang tahun mereka. Oke, jemaat kita persilakan untuk boleh bangkit berdiri, sama-sama kita menyanyikan lagu Happy Birthday. Dan yang berulang tahun kita persilakan Ama, Kochita. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday.
berulang tahun ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Jesslyn, Pak Cita, Bu Ama, dan juga Clarissa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berkati mereka, Kau pimpin dalam tahun yang mendatang ini Tuhan. Mereka boleh melihat janji-janji-Mu menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Rencana-rencana-Mu menjadi nyata ya Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan boleh mengalami perjanjian baru-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap langkah-langkah mereka boleh melihat kebaikan-Mu, bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah tuduhan hukum Taurat, tetapi oleh karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga fellowship kami siang hari ini. In the name of Jesus we pray. Amen. Happy Sunday, everyone. We're so glad to see Ko Michael dan Ci Christine. God bless you all this week and we love you. See you next week. Come on, clap your hands together. We are not done.